Buat orang buka BO ya. Kalau dikasih perhatian terus-terusan dan intens kayak gitu, pasti baper lah. Temen aku yang malah kayak buaya gitu. Jadi kayak malah ditinggal gitu temennya. Kok temennya sih? Kesini ya yang itu kayak ngajak. Contoh chatnya gimana? Malu nih. Kayak cari jodoh gitu kan. Dan tanpa dating apps alhamdulillah udah dapet. Jadi sombong ya. Pas ketemuan, zong banget foto sama ininya nggak sama. Soalnya juga udah punya doi. Loh. Temanku ada yang putus gara-gara cuma install dating app aja. Saya doang ya kak, soalnya kan waktu download itu juga masih punya pacar. Belum. Pernah? Pernah? Belum pernah. Belum sih. Jujur pernah. Pernah sih dulu. Pernah dong. Pernah. Coba-coba doang sih awalnya. Iseng aja, gabut. Karena waktu itu masih jomblo, ya kan? Ini namanya juga dating apps supaya biar dapat temen, siapa tahu dapat pacar, dapet gebetan. Awalnya iseng, tapi abis itu kalau untuk cari jodoh nggak ada ya. Untuk niatan kayak gitu belum ada saat ini. Tapi keterusan 1 bulan kayak gitu enak ya ternyata. Chatan kayak gitu kan, ada yang diperhatiin kayak gitu. Jadi enak aja sih. Bukan nyari cewek dalam arti kayak pasangan segala enggak, tapi cuman bener-bener pengen nyari temen, pengen nyari orang yang bisa tak ajak ngobrol. Mungkin lebih ke arah belum ada kebutuhan aja sih. Butuh support system sih. Iseng sih sebetulnya, tapi juga nggak sampai make, cuman install aja. Soalnya pengen tahu aja, kan banyak orang-orang di TikTok itu dia pada bilang kalau ketemunya di Tinder, terus di Tantan. Nah itu pengen lihat fitur-fiturnya apa aja. Soalnya kayak nggak ada urgensinya sih. Asli semua. Asli. Nama kadang-kadang dibalik ya, kadang pakai nama belakang, kadang pakai nama disingkat. Enggak. Enggak berani. Selama memakai itu kayak seru-seru aja, karena kita berkenalan dengan orang lain juga kan. Waktu itu karena coba-coba, jadinya cuma swipe-swipe doang. Dikirimin mas. Dikirimin foto? Iya dikirimin, kayak video gitu kan. Banyak itu sih, banyak ketemu teman-teman juga, ternyata banyak yang pakai gitu kayak. Ternyata anak yang diem-diem ternyata install aplikasi gini juga nih gitu. Terus apa nih? Dia bilangnya cuman main, terus abis itu dikasih video, terus pas aku buka kan itu awal video kan pasti blur kan, terus dibuka ternyata seperti itu. Terus ya udah akhirnya uninstall seperti itu. Yang itu kayak ngajak. Contoh chatnya gimana? Malu nih. Ternyata orang-orang di Tinder itu adalah orang-orang yang udah pernah aku kenal gitu, karena kan nearby kan, jadinya ya ternyata orang-orang yang terdekatku itu juga make gitu. Jadi karena takut ketahuan, akhirnya oke, kita uninstall aja. Sebenarnya tuh banyak zongnya, tapi juga nggak sedikit yang masih keep in touch sampai sekarang. Iya, langsung ngechat kayak langsung to the point gitu. Kayak hari ini jam segini kosong nggak? Ke sini bisa nggak? Gitu. Nggak pakai perkenalan. Ada akun cowok, aku tuh udah mikir ini kayaknya teman aku gitu loh, tapi kok ngakunya dari kampus lain. Akhirnya aku tanya ke salah seorang teman aku yang fotonya tuh mirip banget. Ini kamu bukan sih gitu? Loh, emang di mana gitu? Jadi ternyata akun ini emang dipakai, fotonya kayak nyomot, aku kerjain, aku ajakin ketemuan. Pas ketemuan, zong banget foto sama ininya nggak sama. Banyak orang yang bisa dibilang ya menarik, ada yang cari pasangan, ada yang cari buat temen ngobrol kayak gitu-gitu, kayak flow-flowan IG doang habis itu ngilang, kayak gitu juga ada. Wajar-wajar aja. Bisa dibilang wajar sih, soalnya kalau dilihat sekarang itu nggak ada yang bisa membatasi pertemanan juga gitu loh. Menurutku wajar ya, soalnya kan bisa aja orang itu cuma kenal teman-teman lingkupnya kecil, circle-nya kecil, terus ngerasa nggak cocok sama, jadi cuman buat temen aja. Buat coba-coba wajar, tapi kalau sampai kayak ketagihan terus ketergantungan sampai kayak aku harus cari jodoh dari dating apps nih, itu kayak menurutku nggak sih, nggak wajar, udah tahap nggak wajar gitu. Apalagi kalau teman-temannya itu udah pada punya doi semua, terus kan dia pasti ngerasa aduh pengen nih punya temen deket. Kita kan dibatasi untuk keluar berinteraksi secara langsung kan sama orang baru gitu kan, sehingga aplikasi-aplikasi kayak gini itu sebagai apa ya?
pembantu juga gitu loh dalam memperluas relasi kita seperti itu. Wajar sih, soalnya kan sekarang juga pasti orang kan kayak butuh temen ngobrol gitu kan. Biasanya nyari dari sana gitu, atau enggak orang yang terlalu sibuk itu biasanya kayak butuh seseorang mungkin juga nyarinya dari sana gitu. Jadi ya wajar sih. Bisa kayak nge-reach orang yang lebih dekat dengan kita dan bisa sefrekuensi. Kalau misalnya sama-sama match, kali aja beneran dapat gitu ya. Bisa kenal orang baru mungkin. Nggak buat hanya apa ya, kayak cinta-cintaan, bisa juga buat temen ngobrol atau temen bisnis, apalagi kan itu juga pasti juga keuntungan kalau kita punya kenalan yang lebih banyak. Tapi kalau kekurangannya apa ya? Misalnya orangnya nggak asli, habis itu punya tujuan yang beda dari kita gitu kalau udah kenal. Kekurangannya pasti wasting time banget ya, itu capek banget sih sebenarnya main dating apps. Mungkin tidak sesuai dengan fotonya mungkin, soalnya kan kadang sekarang kan bisa dimanipulasi juga sih. Ada yang mulai dari kayak chat di awal, itu baru di dating app-nya ya, di chat aplikasinya itu udah ngomongnya tuh mesum banget. Kayak itu tadi, kayak send notes, kayak gitu. Kayak disalahgunakan sama beberapa orang yang niatnya itu cuman pengen muasin nafsunya mereka gitu. Belum pernah, soalnya juga udah punya doi. Enggak lah. Gak apa-apa kali baper kan? Pasti baper ya, pasti baper. Siapa sih yang nggak baper gitu kalau dikasih perhatian terus-terusan dan intens kayak gitu? Pasti baper lah. Paling mentok ya chat, kalau nggak gitu call sebelum tidur gitu kan, gitu aja. Kalau yang sampai sekarang alhamdulillah match, ketemu, sampai jadian. Cuman kayak temen aja, kayak curhat, dia curhat kesehariannya kayak gimana, aku curhat keseharianku kayak gimana. Kalau aku capek, bingung mau curhat ke siapa ya, curhatnya ke dia. Mungkin lebih bijak aja sih dalam memakainya gitu. Jangan ketagihan gitu. Kalau misalnya kalian pengen cuma buat iseng-iseng ya it's okay. Kalau misalnya toh alhamdulillah kalau misalnya dapet jodoh beneran. Tapi kalau misalnya kayak mengandalkan aplikasi itu buat dapet jodoh tuh enggak sih menurut. Kalau misalnya kalian emang nyaman buat menggunakan hal tersebut gitu ya, misal cari teman tadi atau mungkin bener-bener cari pacar atau nemenin gabut doang buat chat, itu ya totally nggak masalah sih. Cuma mungkin kalau misalnya pakai kayak gitu, terutama buat yang pengguna ya hati-hati sih, karena kan ada juga kasus kayak belum bener-bener kenal terus pas ketemuan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau apa gitu sih. Kalau yang udah punya pasangan, udah punya pacar, bahkan udah punya suami atau istri, mendingan nggak usah main-main dating apps ya. Kan soalnya sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau mungkin ya menjaga diri kalian masing-masing gitu loh. Jangan sampai terbawa yang ke arah yang terlalu negatif gitu loh. Jadi gunakan seperlunya atau mungkin juga dari hiburan juga it's okay gitu kan. Buat kalian yang udah download atau udah nyoba dating apps, menurutku nggak apa-apa, tapi ya itu harus hati-hati dan waspada sih. Buat teman-teman yang mau install dating apps, install aja nggak apa-apa sih. Nggak rugi juga kok. Kalian bisa cari-cari banyak relasi juga di sana. Ketemu teman-teman yang pikirannya beda-beda juga banyak gitu. Tapi hati-hati buat kayak pesan-pesan yang nggak jelas tuh mending kalian blok aja. Kan ada tuh fitur unblock atau block itu kan. Jadi jangan disalahgunain juga. Ya enjoy aja sih sama dating apps.